Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribun TV yang berbahagia, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Saudaraku seiman, seakidah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hari ini dan di hari yang akan datang menjadi orang yang semakin bertambah iman dan semakin bertambah takwa. Hari ini kita akan membahas satu tema berkaitan tentang kaya dan miskin, serta bagaimana kita memandangnya dalam perspektif Islam. Bahasan ini cukup penting kita kaji karena sudah menjadi suatu fenomena yang umum, bahkan bisa terjadi pada diri kita sendiri. Mungkin di antara kita ada yang ditakdirkan Allah memiliki kekayaan, memiliki kelebihan harta dan lain sebagainya. Namun tidak jarang ada pula di antara kita atau saudara-saudara kita tidak seberuntung itu. Allah takdirkan mereka menjadi orang-orang yang hidupnya susah, menjadi orang-orang yang hidupnya miskin. Maka penting bagi kita untuk memahami sesungguhnya dalam konteks Al-Quran, dalam konteks Islam, bagaimana kita memandang kaya dan miskin, agar pandangan itu tidak semata-mata hanya kita dasarkan kepada akal fikiran, atau hanya semata-mata kita dasarkan kepada hawa nafsu. Karena kalau kaya dan miskin kita pandang dengan akal fikiran, maka kita akan nanti mengatakan bahwa orang yang paling baik, orang yang paling mulia, orang yang paling hebat adalah orang-orang kaya di antara kita. Sementara orang-orang miskin nanti akan menjadi orang-orang yang dikucilkan. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami jauh lebih dalam sesungguhnya dalam perspektif Al-Quran, dalam perspektif Islam, kaya dan miskin itu seperti apa kaidahnya, seperti apa konsepnya. Yang pertama, saudaraku yang berbahagia, kaya dan miskin dalam Islam sesungguhnya merupakan suatu takdir, satu ketentuan yang Allah pergilirkan di antara manusia. Wa tilkal ayyam nudawiluhum bainan nas. Kata Allah dalam Al-Quran, demikianlah Allah pergilirkan di antara manusia. Ada kalanya dia mendapatkan kejayaan dan ada kalanya dia mendapatkan kejatuhan. Maka ketika jaya, jangan sampai kita berburuk sangka, ya, merasa bahwa dunia ini sudah kita miliki, jangan. Atau ketika kita jatuh, jangan sampai kita merasa sudah hancur lebur. Tidak seperti itu. Karena prinsipnya, kalau kita memegang konsep yang pertama, bahwa kaya dan miskin sesungguhnya adalah episode kehidupan yang pasti kita jalani. Ada waktunya nanti kita di atas, ada waktunya juga nanti kita di bawah. Maka ketika di atas, ingat akan ada waktunya nanti kita meluncur turun ke bawah. Dan ketika kita di bawah juga, kita ingat bahwa tidak selamanya kita akan selalu ada di bawah. Maka yang kedua, setelah kita memahami dan menyadari bahwa kaya miskin adalah fenomena yang ditetapkan Allah secara bergiliran, maka kita harus yakin tidak ada orang yang hidupnya susah terus, tidak ada orang yang hidupnya senang terus. Maka sudah menjadi fitrah manusia, dia menghadapi yang namanya susah dan dia akan menghadapi yang namanya senang. Ada kalanya nanti hidup kita kaya dan ada kalanya kita nanti mungkin hidupnya miskin. Maka sikap yang kedua yang mesti kita jaga dan mesti kita tumbuhkan adalah selalu memiliki sikap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berwenang untuk melapangkan rezeki yang dia kehendaki di antara kamu. Dan Allah juga punya kewenangan untuk menyempitkannya.
Artinya apa? Ketika Allah menakdirkan kita, seseorang, tetangga kita, sahabat kita, orang tua kita, teman kita, atau orang-orang yang kita kenal menjadi orang susah, maka kita harus tetap berbaik sangka bahwa susahnya itu adalah merupakan takdir baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin mungkin di balik kesusahan itu Allah sedang menyelamatkan dia dari bahaya yang lain. Demikian pula sebaliknya, apabila ada orang diberikan kekayaan, ya, diberikan rezeki yang berlebih, ya, melampaui dari rezeki yang kita punya, maka apa yang harus kita yakinkan? Bahwa kita yakin bahwa ini memang sudah jalannya, bahwa ini sudah takdirnya. Dengan hikmah, dengan ilmu, dengan kemahatauannya Allah, ditetapkannya seseorang kadang-kadang takdirnya kaya, kadang-kadang takdirnya miskin. Saudaraku pemirsa Tribun TV yang berbahagia, yang ketiga, mari kita ingat bahwa kondisi kaya dan miskin sesungguhnya adalah bahagian dari ujian yang Allah tetapkan kepada kita. Ujian yang Allah berikan itu akan selalu kita hadapi. Sampai kapan? Ya, sampai kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa kita selama masih hidup, selama nyawa masih di kandung badan, maka selama itu kita akan tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah akan uji kita dengan keburukan-keburukan, dan Allah juga akan uji kita dengan kebaikan-kebaikan. Keburukan yang kita terima, kebaikan yang kita terima, itu menjadi fitnah, menjadi batu ujian yang Allah berikan kepada kita. Tinggal pertanyaannya, apakah ketika kita diuji oleh Allah baik dengan keburukan maupun dengan kebaikan, kita semua kembali dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin mudah ya lisan kita mengucapkan alhamdulillah kalau kita mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi sesungguhnya tidak sekedar dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita diberikan oleh Allah harta yang berlimpah misalnya, Allah takdirkan kita menjadi orang kaya, maka ingat, di dalam kekayaan kita terkandung fitnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkandung ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian kekayaan yang kita dapat itu mampu kita pertanggungjawabkan? Ya, karena ingat, kalau nanti dunia ini sudah berakhir, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, la tazulu qadama bani Adam hatta yus'al. Kaki kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pengadilan yang sudah tidak ada lagi mungkin kita melakukan rekayasa dan manipulasi, itu tidak akan bisa kita langkahkan melanjutkan ke surga atau neraka sebelum kita mampu menjawab persoalan-persoalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pertanyaan berkaitan tentang umur, ya. Kemana umur kita manfaatkan? Mungkin ada pertanyaan tentang ilmu, ya, bagaimana ilmu itu fa'ala bihi kita manfaatkan. Tapi yang perlu jadi perhatian bagi kita, Allah nanti akan bertanya an malihi, tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ya. Dari mana harta itu kita dapat dan kemana harta itu kita belanjakan. Maka sesungguhnya bagi orang yang hari ini Allah anugerahi kelebihan harta, Allah berikan kekayaan, maka ingat, sesungguhnya kekayaan dan kelebihan harta yang sedang dititipkan Allah kepada kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kalau Allah berikan kita kebaikan, kekayaan, yang kita lakukan adalah kita pertama bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Nanti dengan syukur itu akan Allah tambah.
Tapi kalau kita lupa diri, kita kufur seperti Qarun, maka nanti Allah akan beri kita azab yang amat pedih. Seandainya Allah berikan kita kemiskinan, ya, Allah beri kita musibah, terbakar harta kita, hilang aset kita, hanyut kekayaan kita, maka ketika itu jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita mendapatkan musibah, ya, tiba-tiba jadi orang miskin, ya, maka apa yang kita lakukan? Bersabar, ya. Innallaha ma'as-sabirin. Jangan sampai ketika dalam satu episode kehidupan kita ditakdirkan jadi orang kaya, lalu pada episode kemudian kita menjadi orang miskin. Justru iman kita runtuh ketika dalam perjalanan itu kita berperan sebagai orang miskin. Malah kita tidak terima, ya. Malah kita berkeluh kesah kepada manusia yang lain, mencemooh Allah, ya. Mengadu-ngadukan yang tidak benar, ya. Tidak introspeksi diri. Maka sesungguhnya kalau itu terjadi pada diri kita, maka kita gagal menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, pemirsa Tribun TV yang berbahagia, yang keempat, ya, jangan pernah kita lupa bahwa kekayaan dan kemiskinan itu bukan indikator kemuliaan, ya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengkritik umat yang pernah mengatakan bahwa kalau dia dimiskinkan itu berarti Allah sedang menghinakan. Sementara dia melihat orang lain dalam keadaan kaya, dalam keadaan berlimpah, lalu dia mengatakan orang itu adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ini merupakan persepsi yang keliru. Ini merupakan pandangan yang salah. Ini merupakan cara lihat yang tidak benar. Karena sesungguhnya kita harus yakin kemuliaan manusia tidak diletakkan kepada atribut material. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa kemuliaan manusia itu tidak disandarkan kepada rupanya. Jangan mentang-mentang Anda diciptakan Allah ganteng kayak artis Korea misalnya, lalu Anda sombong, ya, lalu Anda merasa menjadi manusia paling mulia dibanding dengan manusia-manusia yang lain. Tidak demikian. Jangan pula nanti Anda lahir dari keluarga bangsawan, ya, keluarga ningrat, ya, 7 turunan, kaya raya misalnya, lalu Anda merasa bahwa Anda lebih hebat, lebih tinggi derajatnya dibanding dengan manusia yang lain, maka ini merupakan sudut pandang yang keliru. Karena apa? Karena tadi sudah ditegaskan bahwa kalau Anda kaya itu bukan berarti Anda sedang dimuliakan. Kalau Anda miskin juga tidak berarti Anda sedang dihinakan. Oleh karena itu, kalau Anda saat ini, saya, kita, dan orang-orang di sekitar kita yang kita kenal barangkali atau yang tidak kita kenal, ditakdirkan Allah sebagai orang miskin, jangan pernah merasa rendah diri, ya. Kalau rendah hati boleh, ya, tawadhu, tetap walaupun miskin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh adalah kita merasa lebih rendah dari orang lain. Jangan sampai lisan kita dengan mudah nanti kalau ada orang rumahnya terbakar lalu kita bilang ini azab dari Allah. Berarti Allah sedang benci samamu, ya. Ini kau sedang dihukum oleh Allah. Mungkin ada perbuatanmu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga sekarang hartamu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat-pendapat yang berkembang yang patut kita bantah. Kenapa? Karena yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa kemuliaan manusia itu
tidak disandarkan kepada harta benda. Tidak pula disandarkan kepada fisik dan rupa. Tidak pula disandarkan kepada garis keturunan. Tapi kemuliaan manusia itu ditandai dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku pemirsa Tribun TV yang berbahagia, tidak mengherankan dalam kehidupan manusia ini ya, sehingga riwayat menjelaskan ketika ada orang asing yang lewat ya dari rombongan Rasulullah Muhammad SAW ketika sedang duduk-duduk di satu majelis, maka Nabi tidak segan mengatakan telah lewat calon ahli syurga. Padahal orang itu tidak dikenal oleh siapapun pada zaman itu. Tidak diketahui siapa dia, ya. Nasabnya juga bukan nasab orang yang dianggap mulia. Ya, orangnya juga tidak orang kaya. Nah, maka orang-orang seperti ini kita sebut sebagai orang yang tidak terkenal di dunia, tapi namanya harum, ya, terkenal di langit, ya. Pernah satu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya, ya, lewat seorang yang kelihatannya dalam kondisi kumal, ya, pakaiannya kusam, kelihatan tidak terurus, ya, rambutnya berantakan. Dan dari penampilannya orang ini kelihatan sebagai orang miskin. Maka Nabi SAW pun meminta pendapat para sahabatnya. Wahai sahabatku, bagaimana pandanganmu terhadap orang yang baru lewat itu? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, orang ini kalau dia memberi pendapat, maka pendapatnya tidak akan ada yang mau mendengar. Kedua, kalau dia melamar, pasti lamarannya akan ditolak. Yang ketiga, kalau ada orang yang mau perlu bantuan, nggak akan datang ke orang ini. Rasulullah lalu tersenyum dan diam. Tidak lama kemudian, lewat lagi seseorang, ya, dengan baju yang sangat mewah, ya, penampilan yang bersih, ya, sehingga kelihatan ini orang kaya. Maka Rasulullah pun bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian terhadap orang yang lewat ini, ya. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang ini kalau dia bicara, maka orang akan mendengarkan apa yang dia bicarakan. Kalau dia melamar, niscaya lamarannya akan diterima. Lalu kalau ada orang membutuhkan bantuan, maka orang akan mencari orang ini untuk meminta bantuan, karena orang ini pasti bisa membantu orang yang dia mintai bantuan. Kata Nabi SAW, sungguh jawaban kalian tidaklah benar. Kata Nabi SAW, justru orang yang kalian pandang hina, ya, tidak punya apa-apa, kalian anggap miskin, justru itulah orang yang omongannya harusnya kalian dengarkan. Kalau dia melamar, kalian terima lamarannya, karena orang ini adalah orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, tentu ini menjadi perspektif, ya, yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita, bahwa kemuliaan dan kehinaan itu tidak disandarkan kepada atribut material. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sudah menegaskan bahwa kemuliaan manusia itu diletakkan kepada ketakwaannya. Lalu yang kelima, saudaraku, bagaimana kita mampu memahami kaya dan miskin ini? Yakinlah bahwa Allah sudah menetapkan siapa yang kaya dan siapa yang miskin, itu sebagai bentuk takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia ini bisa saling melengkapi. Dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 32, Allah menyatakan bahwa Allah sudah meninggikan beberapa golongan di antara kamu lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Sebagai apa?
sebagai bentuk dari ketetapan Allah. Lima yasha, siapa yang dia kehendaki. Untuk apa? Agar manusia bisa saling melengkapi. Bayangkan kalau dalam kehidupan sosial yang ada hanya orang kaya saja, tentu tidak ada orang yang mau bangun jalan. Nggak ada yang mau kerja jadi tukang. Ya, tidak ada orang yang mau sedot tinja. Tidak ada yang mau jadi tukang sapu jalanan. Tidak ada yang mau jadi tukang servis AC. Kenapa? Karena semua orang sudah memiliki kekayaan dan kemampuan, sehingga tidak mau lagi untuk bekerja di pekerjaan yang kita anggap sebagai pekerjaan kasar. Demikian pula sebaliknya, kalau masyarakat isinya adalah semua orang miskin, maka akan sulit sekali kehidupan. Semuanya orang susah. Tidak ada yang bisa bantu bangun masjid, tidak ada yang bisa bantu bangun sekolah, tidak ada yang bisa bantu untuk memberi makan orang miskin, kaum du'afa, ya. Oleh karena itu, ini merupakan bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa diciptakannya manusia ini berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, dan kedua kelompok ini diciptakan Allah untuk saling melengkapi. Jangan sombong kalau kita ditakdirkan jadi orang kaya, karena kita disebut kaya karena ada orang miskin. Maka ingat, kalau Allah menakdirkan kita menjadi orang kaya, ingat dalam kekayaan kita itu ada hak orang miskin, sebagai kewajiban kita untuk hidup saling berdampingan, hidup saling melengkapi. Demikian pula kalau Allah menakdirkan kita menjadi orang miskin, ya, jangan resah, ya. Jangan lalu buru-buru menjarah orang kaya, tidak. Sepanjang orang kaya di antara kita peduli, ya, sepanjang mereka mau turun tangan dan membantu dan tetap memiliki ukhuwah, ya, rasa persaudaraan, saling tolong-menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka orang miskin dengan asah asih dan asuhnya orang kaya akan tetap terlindungi. Hadirin pemirsa Tribun TV yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl 97 dan Al-A'raf 96 menekankan kepada kita bahwa kunci agar kita mendapatkan kehidupan yang baik adalah iman dan takwa. Kunci untuk mendapatkan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berkah. Maka jangan lagi kita memandang kehidupan ini hanya dari dua sisi, kaya, miskin. Kaya itu enak, miskin itu tidak enak. Tidak demikian, ya. Tidak demikian. Kaya dan miskin tidak menentukan kebahagiaan. Ada orang kaya, banyak duitnya, tapi tak bisa dia nikmati uangnya itu. Nah, gitu ya. Maka orang miskin jangan pula bermimpi selalu pengen jadi orang kaya. Nanti kalau jadi orang kaya malah lupa diri. Maka apa yang hari ini ada pada diri kita, itulah yang terbaik menurut ilmunya Allah ditakdirkan kepada kita. Maka tugas kita hari ini adalah senantiasa menjaga iman dan takwa kita, menjaga amal saleh kita, agar apapun yang menimpa terjadi pada diri kita semua berbuah kebaikan. Kalau Allah takdirkan kita menjadi orang kaya, maka kita menjadi orang kaya yang bersyukur, menjadi orang kaya yang dermawan, menjadi orang kaya yang mampu berbagi kepada orang lain, menjadi orang kaya yang mampu menanamkan investasi, menitipkan kekayaan yang kita punya kepada kaum du'afa, kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Bangun masjid, bangun sekolah, bangun madrasah, yang kalaupun nanti kita mati, kita akan mendapatkan amal jariah dan langit mengenal kita sebagai orang baik. Kalau Allah takdirkan kita sebagai orang miskin, maka jangan biarkan kemiskinan itu, kefakiran itu membuat kita menjadi kafir, membuat kita menjadi kufur, berkeluh kesah terus, ya.
mengeluh terus ya, menghalalkan segala cara, tidak peduli mana yang halal, mana yang haram ya. Dengan kemiskinan itu kita merasa, ya Allah, jangankan yang haram, yang halal katanya. Yang haram aja pun sudah susah ya. Maka kemudian akhirnya gelap mata. Apa yang ada di depan diambil, tidak lagi dinilainya. Pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saudaraku, pemirsa Tribun TV yang berbahagia ya, kita maknai kaya dan miskin sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun terjadi pada diri kita yang mana saja, mau kaya mau miskin, kita fahami itu sebagai episode yang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita miskin, berdoa terus kepada Allah ya. Kalau sekarang kita kaya, bersyukur terus kepada Allah ya. Mudah-mudahan kaya miskin dua-duanya mendatangkan pahala. Karena ketika kaya kita bersyukur, dan ketika miskin kita bersabar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada mimbar agama Islam hari ini, Tribun TV yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada kita semua semoga ini bisa menjadi bekal kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.